saya meninggal ya sudah, itu mobil saya bisa dijual, jual saja untuk pelayanan dan untuk penguburan saya. Dan 3 kali saya menangis ketika saya ditanya oleh officer, saya sudah mendapat suaka politik. Lucu sekali sekarang ya. Saya nggak nyangka begitu hebatnya perasaan saya sekarang ini. Jadi walaupun saya belum punya kuburan di Amerika ini, ya saya meninggal ya sudah, itu mobil saya bisa dijual, jual saja untuk pelayanan dan untuk penguburan saya. Ambil saja apa yang saya miliki, termasuk ini jas baru, jas ini baru kemarin dapat dari anak rohani juga. Anak rohani itu muncul satu persatu, keberanian mereka karena saya sudah dapat suaka politik itu membuat mereka mengundang saya. Undang Presiden Murtadin Indonesia, undang itu imam besar Murtadin bangsa Indonesia. Aduh, gegap gempita. Lalu mereka akan merayakan terus syukuran Pendeta Saifuddin Ibrahim mendapat suaka politik dari Presiden Biden. Nanti akan diserahkan khusus surat itu, terima kasih mereka kepada saya, bukan terima kasih kepada Tuhan. Senang karena saya dapat ini. Lawyer saya, orang-orang penting di sekitar saya undang juga. Ada hamba Tuhan yang mimpi kemudian mengalihkan saya ke California. Dia menyiapkan rumah untuk saya, ya, menyiapkan tempat tinggal untuk saya katanya, tanpa bayar katanya. Wah, ngeri juga itu. Ya, biarin sajalah. Sampai begitunya gegap gempita mereka. Ada hamba Tuhan, ya tentu saja saya akan undang semuanya di dalam Mangayu Bagyo karena Saifuddin Ibrahim mendapatkan suaka politik di negeri ini. Nah, dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang luar biasa itu, katanya kepada dalam firman, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. 10 kota. Nah, sekarang dengan suaka politik saya berkuasa atas 280 juta Indonesia. Dan saya tidak perlu lagi pergi ke negeri yang telah menista saya dengan undang-undang dan hukum lato-lato. Ya, karena mereka lebih memuliakan mayat daripada orang hidup. Mereka mendoakan mayat supaya bangkit hidup kembali. Ya tetap aja, nggak perlu didoakan. Nggak perlu didoakan orang yang sudah mati. Doa Yesus yang masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang masih hidup. Quran surat keempat ayat 158. Dia naik ke langit, terbang hidup-hidup. Terbang ke langit. Ya, satu orang saja memberikan kekuatan, memberikan semangat, berkobar-kobar kepada saya karena mendapat suaka politik dari pemerintah Amerika. Ya, tentu saja saudara-saudara, saya harus menghadapi 2 jam saya dites dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dan 3 kali saya menangis ketika saya ditanya oleh officer berbagai macam keadaan dan berbagai macam hinaan, penyiksaan yang dilakukan oleh mereka terhadap saya sehingga saya layak untuk mendapatkan suaka politik di negeri ini. Saya bukan tidak mencintai negeri saya, tumpah darah saya, bahasa ibu saya bahasa Bima, bukan tidak mencintai, tetapi undang-undang pasal yang diterapkan di Indonesia adalah pasal dari neraka. Pasal undang-undang
bangsa neraka itu dihidupkan di Indonesia. Gereja tidak bisa dibangun. Seorang bupati saja bisa melarang untuk ibadah di rumah. Ketua RT, nih ketua RT ini, saya nggak tahu namanya, mungkin itu namanya Wawan. Saya bukan sombong, sekali lagi. Pak Joko, saya tidak sombong. Tetapi saya bangga karena satu orang, Yesus Kristus, telah membantu saya. Dia ternyata Tuhan dan Juru Selamat saya, yang menyelamatkan saya. Ada satu pertanyaan dari officer. Apa permintaanmu terakhir di dalam wawancara ini? Saya bilang, officer, jangan kembalikan saya ke Indonesia. Karena semua mereka menginginkan nyawa saya, menginginkan kematian saya. Bahkan orang paling dekat saya menginginkan saya masuk penjara. Menginginkan saya masuk penjara. Saya nggak tahu kenapa dia menginginkan saya masuk penjara. Ya, tapi ya itu istri saya, nggak masalah. Dia punya pikirannya sendiri. Tetapi bagi saya, kalau tubuh saya itu dipenjarakan, jangankan 10 tahun, itu saya pasti akan divonis 10 tahun. Dan ribut viralnya saya itu akan berbulan-bulan selama saya disidang. Nanti saya 10 tahun, jangankan 10 tahun, 1 tahun. Walaupun saya dikasih uang 10 miliar, kecil, apalagi itu rupiah. $1 Amerika lebih mahal daripada beribu-ribu duit Indonesia. Itu nilai, saudara-saudara. Jangankan 1 tahun, 1 bulan saja. 10 miliar saya tidak akan mau masuk penjara. Karena saya melihat kebaikan dan kehebatan Tuhan ini. Setelah saya mendapatkan suaka politik ini, saya sudah menyusun program-program. Dan saya sudah menyusun materi-materi seminar. Kalau materinya sudah ada semua, seminar-seminar saya itu, tinggal saya susun materi ini bunyinya begini, begini dan begini. Saya baru saja buka laptop saya, khutbah-khutbah seminar saya buka lagi. Ternyata masih banyak materi-materi seminar saya yang belum saya siarkan di YouTube ini. Maka jangan lupa subscribe YouTube Saifuddin Ibrahim TV untuk mencerdaskan otak pikiranmu, untuk menyadarkan kalian sedang tidur, untuk menyadarkan, membuat otakmu waras agar ikut kebenaran Kristus Yesus Kristus. Ya, hai bangsa-bangsa yang hidup di negeri Indonesia, sadarlah. Sadarlah, kalian sedang ditipu oleh berbagai macam departemen. Kalian sedang dihina oleh lembaga-lembaga negara kalian. Semua undang-undang itu yang mereka susun, mereka menghabiskan uang rakyat untuk menindas rakyatnya sendiri. Entah departemen agama kah, departemen ini kah, itu kah, semuanya penipu, papan curi.